What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Di saat pandemi seperti ini, mari kita cari cuan bareng. Nah teman-teman, pada video kali ini gue ingin kasih tau kalian, sebenarnya dropshipper yang baru memulai itu tetap bisa jualan gak sih per hari ini nih, 2021 atau 2022, 2023? Masih bisa jualan gak sih? Jawabannya adalah bisa banget teman-teman. Gue juga akan praktek juga hari ini seperti video sebelumnya. Kenapa sih bisa seperti itu? Kalian bisa nonton video sebelumnya, sebelum video ini nih. Gue juga praktek gimana caranya supaya kita bisa dapat orderan dan bagaimana caranya ngupload dan bisa jualan. Oke teman-teman, kali ini gue mau sharing ke kalian bagaimana caranya supaya ketika kita dropship, kita masih bisa jualan. Dan apakah kalau misalnya dropship itu masih bisa jualan? Margin besar atau margin kecil, sebenarnya itu bisa jualan nggak sih? Apalagi kalau misalnya supplier atau memang harga yang termurah itu sudah terjual di marketplace itu sendiri. Apakah masih ada kemungkinan jika dropshipper atau seller yang bukan dropshipper itu menjual produk yang sama walaupun harganya tidak bersaing, apakah masih bisa jualan? Nah, di sini gue pengen bahas. Contohnya di sini gue punya produk squishy telur tomat jeruk banting kembali wujud semula, squishy bantingan splat toys. Nah, ini kan kita bisa lihat kalau di sini ada squishy model telur, ada juga model apa ini? Tomat, model jeruk. Pokoknya seperti inilah ya fotonya. Intinya ini adalah squishy dan dia memakai display pertama itu adalah telur. Kalian bisa lihat ini terjualnya udah 660 penilaian dan 2.300 produk yang terjual. Ini gua nggak tahu exactly 2.300 berapa, tapi intinya udah terjual 2000-an. Bintangnya juga udah 4,7. Kalian juga bisa cek di sini harganya 10.000 diskon dari 15.000 jadi 33% off. Nah, ini gue juga nggak tahu diskonnya sampai kapan ya teman-teman. Cuma di sini gue asumsikan harganya itu 10.000 ya. Nah, sekarang kalian bertanya nih, bisa gak sih kita jualan walaupun menjual produk yang sama? Nah, gue juga udah menemukannya nih. Toko ini menjual di harga 12.000 ya, teman-teman. Dan terjualnya udah 668. Yang berarti lumayan dong, harga 12.000 memang beda 2.000 doang ya sama yang ini, tapi ini masih bisa jualan. Ini juga udah membuktikan bahwa kalau misalnya kalian menjual produk yang harganya ada yang lebih murah, itu belum tentu juga teman-teman, bisa aja laku. Karena banyak faktor banget yang bisa digunain supaya toko kalian tuh tetap bisa laku walaupun harganya tidak bersaing. Di sini lihat judulnya juga spread egg, anti stress ball, squishy telur ya, kayak gini. Tokopedia kan emang sedikit keywordnya cuma 100, sedangkan kalau Shopee itu 255 huruf. Nah, di sini juga bisa kelihatan bahwa ini juga masih bisa jualan. Walaupun produknya ini menurut gue fotonya kurang bagus, tapi dia seenggaknya slide kedua dan slide ketiga menggunakan foto yang berbeda. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau ambil margin yang besar, apakah bisa jualan juga? Tentu aja bisa, gue juga udah menemukannya nih. Ini dijual di harga 62.000 fotonya nih ya. Malah sama banget tuh ya, sama yang Tokopedia tadi yang jualnya 12.000. Di sini udah terjual 27 dan penilaiannya 5. Di sini juga bisa dilihat bahwa kalau misalnya kalian mengambil margin tinggi juga masih bisa jualan teman-teman. Cuman yang jadi perbedaan adalah quantity yang terjual itu berbeda. Dimana ini dijual harga 62.000 tapi terjualnya cuma 27. Dibandingkan Tokopedia harga 12.000 terjualnya 688 atau 688. Di sini udah beda banget. Nah, apakah kalau jual di harga 62.000 ini salah? Ya nggak salah. Selagi kalian merasa produk ini bisa dijadikan margin yang cukup tinggi atau bisa mendapatkan profit bersih yang tinggi, nggak ada salahnya untuk menaikkan harga barang kalian supaya profitnya lebih tinggi. Itu nggak salah teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian merasa ketika kalian mau mengambil margin tinggi tapi barangnya nggak laku-laku, berarti ada beberapa kemungkinan. Apakah judul kalian salah? Ataukah kalian mengambil margin terlalu tinggi? Berarti kalian harus mengikuti harga market. Jadi dilihat juga dari produknya nih. Produknya ini bisa dijual harga mahal dan bisa mengambil untung banyak atau tidak. Ini udah membuktikan bahwa di harga 62.000 aja dia bisa jual 27 produk. Ini 12.000 terjual 688. Berarti kan masih ada marketnya teman-teman. Nah teman-teman, gue juga di sini udah bikin Excelnya. Asumsi modalnya 10.000 ya teman-teman. Gue nggak tahu nih apakah si toko A yang jual di harga 12.000 ada ambil grosir kali aja mendapatkan harga yang lebih murah. Cuman gue asumsikan harganya modalnya 10.000. Toko A menjual 12.000 dengan modal 10.000, kita anggap margin Shopee untuk Shopee 5%, berarti 600 perak, profit 1.400. Berarti persentase marginnya 14%. Quantity yang terjual itu 688, berarti total netnya 963.200. Margin kecil, tapi quantity yang terjual banyak. Toko B, harga 62.000, modal 10.000. Ini gue asumsikan dia dropshipper ya, atau mungkin ya dia stok sendiri, ya gue nggak tahu lah. Cuman kita asumsikan dia adalah dropshipper misalnya.
marginnya 3.100, profitnya 48.900, persentase marginnya 400%. Quantity yang terjual 27, berarti total netnya 1.320.300. Margin besar tapi quantity yang terjual sedikit. Nah, di sini juga kalian bisa cek. Berarti, walaupun kalian mengambil margin yang besar, itu tetap bisa jualan. Ada beberapa faktor lain, bisa dari iklan, bisa dari judul, bisa jadi dari deskripsi, atau mungkin dari foto. Dan kalau misalnya kalian bertanya, udah ada yang jual dengan harga yang lebih murah banyak. Nah, ini buktinya toko A dan toko B masih bisa jualan, walaupun ada yang jual lebih murah. Karena seperti yang tadi gue bilang, banyak faktor-faktor lain, teman-teman. Jadi menurut gua, kalian harus pede, teman-teman. Jangan merasa kalau misalnya kalian tuh nggak bisa jualan karena toko-tokonya udah banyak dan harganya murah-murah. Nggak juga, teman-teman. Kalian juga bisa nonton video-video tips gue yang lain. Di situ gue banyak membahas bagaimana caranya toko kalian tetap bisa laku walaupun kalian tidak menjual harga yang paling murah. Nah, dari video yang tadi gue sebutin atau slideshow yang tadi gue sebutin, ini menyatakan bahwa kalian tuh tetap bisa jualan, teman-teman. Walaupun kalian mengambil untung yang besar ataupun untung yang kecil. Dan toko baru, yang paling penting toko baru. Karena banyak masalah yang sering terjadi atau gue sering dapat DM atau komen, itu rata-rata mereka takut. Ini saingannya udah ketat banget, masih bisa jualan nggak? Iya, jawabannya bisa banget, teman-teman. Nah, ngomongin soal margin, itu tergantung kalian. Ada dua pilihan, kalian mengambil untung besar tapi jarang keluar produknya, atau ya orderannya nggak terlalu banyak lah. Tapi kalian mengambil margin sedikit, tapi quantity yang terjual tuh gede banget. Nah, jadi ada dua pilihan nih, kalian mau pilih yang mana? Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya kamu bisa menemukan produk yang sedang trending atau produk yang sedang laris manis, lalu kalian upload di toko kamu. Karena mau toko baru pun, kalau misalnya kalian menemukan produknya nih, dan emang lagi happening, ya tetap bisa jualan, teman-teman. Ya, kecuali kalau toko-toko yang sudah jalan, terus upload produk yang sedang trending, ya tambah gede lagi trafficnya, tambah laris manis lagi. Cuman buat toko baru, kalau kalian menjual produk yang sudah ada, atau produk yang hype-nya sudah turun, itu lebih susah jualannya. Tapi kalau misalnya kalian menemukan produk yang sedang trending, tanpa harus kalian iklanin pun trafficnya juga kalian dapet. Dari contoh yang tadi gue sebutin aja, ada seller yang menjual produk yang sama, tetap bisa jualan dan banyak. Dan ada juga yang jual dengan harga yang lebih mahal, tapi bisa jualan juga. Tapi kalian juga bisa lihat perbedaan kuantiti terjualnya ya. Tapi kan lebih enak untung besar. Iya, gue tahu, teman-teman. Tapi kalau untungnya kecil tapi kuantiti yang terjual banyak, itu berasa juga, teman-teman. Karena gue itu lebih suka untungnya tidak seberapa, tapi kuantiti yang terjual tuh banyak banget. Karena banyak benefitnya. Yang pertama, terjualnya lebih banyak, ulasannya lebih banyak, dan toko kalian juga lebih cepat meningkatnya. Dan kalian juga langsung berani nyetok banyak karena kalian tahu nih produk yang ini tuh laku terus. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mengambil margin yang besar, karena ya pertama otomatis margin lebih besar, kalian bisa lebih kekumpul modalnya, itu juga boleh. Kalau misalnya kalian iklan juga ROI-nya juga lebih cepet, atau pasti balik ketika kalian iklan terus keluar budget 50.000, kalian dapat profit misalnya 60.000, profit 10.000, padahal iklannya 50.000 gitu. Jadi lebih ROI kayak gitu. Nah, gitu aja, teman-teman. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Semoga video ini dapat membantu kalian, dan tulis di kolom komentar kalian mau video apa lagi. Gue tunggu jawaban kalian dan komentar kalian. Rio Gandhi, peace out.